Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jan Intan Family, kalau dalam agama Buddha itu salam namo buddhaya, Konghucu, salam kebajikan, salam sejahtera. Untuk agama Kristen Katolik, salam. Untuk agama Hindu, Om Swastiastu. Nah, kali ini agak serius. Sekaligus untuk supaya si raja ini belajar berani berpendapat, berani berbicara di depan publik. Topiknya kali ini tentang keberagaman di Indonesia, dengan Pancasilanya, burung Garuda, dan bendera merah putih melambangkan berani dan suci itu. Kita nanti bahas tipis-tipis ya, mohon maaf kalau ada kekurangan, karena topik ini menarik, apalagi di SD sudah diberikan 2 kali sejak kelas 4 dan kelas 5 itu diberikan terusan gitu. Jadi sepertinya urgent ya untuk kita ketahui bersama. Oke, selanjutnya saya pindahkan, kita ngobrol santai di sini ya. Kita ngobrol yang santai tapi agak serius dikit lah ya. Jadi keberagaman itu apa sih? Nah, kalau menurut saya keberagaman itu merupakan suatu keanekaragaman macam, baik itu dari suku budaya, pakaian adat, agama, dan lain sebagainya yang ada di negara kita, yaitu Indonesia. Nah, di Indonesia ini harusnya kita bangga banget. Seperti ibaratnya seperti kita kalau makan aja ya, setiap hari nih makan itu terus, menunya sama ya, soto, rawon itu terus, pasti bosan. Dengan adanya keberagaman menu itu lebih indah. Nah, Indonesia juga begitu. Indonesia disebut negara kepulauan ya bos ya. Kenapa disebut negara kepulauan? Karena banyak pulau di Indonesia. Banyak pulau, otomatis banyak kebudayaan, suku bangsa. Di suku bangsanya ada bahasa berbeda, pakaian adat, upacara adat, banyak banget itu perbedaan. Nah, yang menjadi pemersatunya apa? Nah, ini kerennya Indonesia nih, punya lambang negara. Burung apa? Garuda. Burung Garuda. Nah, di burung Garuda di dadanya ada melambangkan Pancasila. Ada berapa sila? 5 sila. 5. Di bawahnya burung Garuda itu merupakan kalimat pemersatu. Apa tuh? Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. nah, itu yang harus kita kupas nih kok, di keberagaman ada pemersatunya, jadi nggak sembarangan bisa memecah belah gitu. Nih kenapa raja ini saya sekolahkan di Global School Malang, bukan karena mewahnya, bukan, tapi pendapat saya pribadi ya, mohon maaf kalau keliru, bukan maksud memaksakan, tapi karena seperti kata kepala sekolahnya, Global School itu adalah Indonesia kecil, Indonesia versi kecil. Karena apa? Temenmu ada yang Cina, dari berbagai suku lain ada, agama beragam kan? Iya. Islam ada sholatnya? Ada. Ngaji? Ada. Katolik, Kristen ada baca Alkitab? Kita ada. Hindu, Buddha ada? Ada. Jadi meskipun di sekolahnya raja ini nggak ada pelajaran yang khusus Hindu gitu ya, tapi gurunya berusaha, murid yang Hindu nanti ada buku Hindunya, guru yang bersangkutan meskipun bukan agama Hindu itu membacakan. Nah, itu kerennya. Nah, dikupas satu persatu ya. Coba Pancasila aja ya. Nah, kita mulai dengan apa dulu ini? Pancasila ya. Mulai dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Esa artinya satu. Ya. Lambangnya apa? Lambangnya apa, Bos? Bintang. 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 Karena ada di atas, bintang di atas berarti Tuhan. Ya, gitu aja mikirnya. Tuhan yang Maha Esa, berarti ketuhanan yang Maha Esa itu apa? Perwujudannya dalam tingkah laku keseharian apa? Tidak mengganggu ibadah Agama lain. Iya. Nggak boleh memaksakan agama kita kepada orang lain supaya ikut ke kita, boleh nggak?
Nggak boleh. Kamu harus ikut saya ke agama ABC, nggak mau kamu. Nggak boleh. Nah, supaya apa ya? Kita harus legowo, menghargai. Dia agamanya Kristen, saya Buddha, ini Hindu, nggak apa-apa. Harus menghargai, nggak boleh memaksakan. Jadi senyamannya masing-masing individu dan apa ya, keyakinan masing-masing, mana yang tuntunan hidupnya bagi masing-masing ini yang dianggap baik, ya silakan. Gitu. Iya, yang penting kita tidak mengusik keagamaan orang lain. Lalu yang kedua apa, Bos? Sila kedua? Kemanusiaan. Kemanusiaan adil dan beradab. Perwujudannya apa? Contoh kemanusiaan yang beradab itu misalkan menolong orang lain nih, yang keras. Menolong orang lain. Contohnya menolong bagaimana? Misalkan Bergotong royong. bergotong royong itu menolong dan juga bisa mewujudkan sila ketiga. Iya, betul. Menolong bencana alam, korban bencana alam itu juga menolong, pertolongan harus, karena Indonesia kan anggap aja ini Indonesia ya, Indonesia. Satu sakit ini ibarat badan. Negara Indonesia itu ibarat badan kita ini. Satu sakit, semua harus sakit. Satu sakit, semua merasakan sakit. Gimana supaya badan yang sakit ini, yang kena korban ini nggak sakit, ditolong, disembuhkan, kan gitu. Jangan dicuekin, nggak boleh. Kita di mana hati nurani. Manusia kan punya akal, punya hati nurani ya. Nah itu ya, nggak boleh cuek ke orang lain. Kalau ada yang lagi nyebrang butuh diseberangkan gitu ya, yang simpel ya Bos. Iya. Karena kan saat ini kan banyak ya teman-teman, contohnya seperti ada orang tua yang mau nyebrang jalan tapi anak muda ini kok terkadang kok tidak melihatnya ya, jadi mementingkan kepentingan sendiri. Nah, alangkah baiknya kita membantu nenek atau orang tua tersebut. Ada sini tuh, nek di kendaraan umum. Oh iya. Orang tua berdiri yang Berdiri. udah duduk. Mana saya lihat itu di mana, TikTok apa di IG ya, aku nggak ngerti dapetnya di mana. Itu ada cewek tuh naik kereta api. Jadi kakinya cewek itu selonjor di jendela, ini kan jendela nih. Ini cewek ini kakinya selonjor ke sana. Ibu anaknya ini di sini dempetan. Padahal ibu anak ini bawa barang banyak. Harusnya kakinya turun. Nah itu anak muda tuh. Nah, kadang-kadang juga ini anu ya, kalau ada kayak orang tua atau ibu hamil itu kok pura-pura tidur gitu ya, orang itu nggak mau ngasih tempat duduk kalau di kayak bis itu loh ya. Nah itu perlu juga diperhatikan ya teman-teman, janganlah menumbuhkan sikap-sikap yang begitulah. Flashback ke sila pertama, maaf, ini penting ini. Beda agama, maaf ya, kembali lagi. Beda agama, beda cara menyebut Tuhan, jangan dipermasalahkan. Karena bagaimanapun kita semua agama apa itu percaya itu Tuhan ya Tuhan yang satu itu, gitu. Bisa disebut Sang Hyang Widi, Allah, gitu kan, macam-macam di Islam Allah gitu. Jadi jangan mempermasalahkan itu, tetap rukun. Misalkan kita apa ya, dalam suatu lingkungan masyarakat, nggak mungkin di situ misalkan bukan nggak mungkin ya, misalkan ada beragam agama di situ. Kebetulan kita hidup di lingkungan yang beragam agama. Kita membenci agama yang lain, dianggapnya agama yang lain ngapain berteman dengan agama yang berbeda gitu. Tapi siapa tahu ketika nanti kita sakit butuh pertolongan atau apapun, justru yang peduli pertama adalah agama yang kita nggak anggap itu. Jadi ya lebih bijaknya itu kerukunan. Kita harus punya hati yang besar hati, legowo untuk merangkul satu sama lain. Tuhan pun itu nggak menyuruh kita untuk membenci. Tuhan aja nih menciptakan manusia itu sudah berbeda, itu sudah tahu nanti akan ada perbedaan macam-macam ini, agama, suku deh. Tapi Tuhan nggak menyalahkan satu umat toh. Enggak, Tuhan sayang sama semuanya gitu. Nggak benar, misalkan misalkan agama ini kan penyempurna misal, jadi agama ini yang lainnya saya musnahkan, masa gitu Tuhan. Tuhan itu sudah lost doll, pikirannya itu sudah di luar manusia. Wes gak bisa gimana ya,
lebih bijaksananya, pikirannya, legowonya itu sudah melebihi kita. Jadi kita berbicara agama itu jelek, siapa kita gitu. Aliranmu jelek, kamu agamanya ini, ikut aku aja bagus, aku lo keren gitu. Agamaku lo keren, kepercayaanku lo keren. Nanti kok kamu gak ikut aku rugi kamu gitu. Siapa lo gitu. Tuhan aja gak begitu, masa manusianya sombong gitu. Keliru. Jangan, tetap rendah hati. Oke, sorry ya. Udah, ke sila ketiga. Apa bunyinya? Persatuan Indonesia. Contohnya apa? Kegiatan yang menunjukkan bersatu itu. Kerja bakti. Kerja bakti. Nah, kerja bakti itu gimana sih pekerjaan yang dilakukan? Secara bersama-sama. Contoh. Untuk mencapai keinginan yang diwujudkan. Seperti contohnya ya, membersihkan selokan. Agar apa? Agar aliran air bersih dan tidak tersumbat, sehingga tidak ada bencana seperti banjir, baik banjir yang skala yang enggak begitu besar maupun yang besar. Ada lagi seperti membangun gapura atau menghias gapura untuk Agustusan, 17 Agustus. Kan nggak mungkin dikerjakan satu orang untuk membersihkan demi menyambut kemerdekaan Indonesia. Kan pastinya membutuhkan banyak orang. Nah, itulah namanya kerjasama untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan secara bersama. Dan kalau ngomong-ngomong Indonesia yang beragam, kerja bakti membantu tempat ibadah agama lain gimana? Masa nggak boleh? Nggak apa-apa. Kalau menurut saya, maaf ya, kalau menurut saya nggak apa-apa. Amal perbuatan berbaik hati kepada orang lain itu nggak ada salahnya. Tuhan menilai hati, ya kan? Tuhan itu juga menilai hati. Kalau hati kita baik, Tuhan tahu. Ya, kan kerukunan Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Kita kita loh makannya itu dari padi yang ditanam di bumi Indonesia. Masa kita nggak menghargai, berterima kasih kepada Indonesia meskipun beragam? Itu kalau misalkan saya nih egois, kepercayaanku itu bener, agamaku itu paling top, bener, nggak ada yang lainnya yang sebagus aku. Berarti kan dia nggak mau beragam. Kalau nggak mau beragam, sepertinya sih nggak cocok hidup di Indonesia. Gitu loh menurut saya sih. Gitu. Semua itu satu. Ada betulnya juga memang apa yang dikatakan tante saya. Jadi tadi apakah kita nggak boleh membantu membangun atau merenovasi tempat ibadah umat lain? Ya sebenarnya sih harus boleh ya kan, katanya kita kerukunan umat beragama, masa kita tidak boleh saling membantu antar agama yang lain? Nah itu. Keempat itu tentang permusyawaratan perwakilan. Ada kata-kata permusyawaratan perwakilan pasti tentang musyawarah. Membicarakan itu Indonesia banget itu, musyawarah juga itu. Membicarakan sesuatu hal itu diselesaikan secara bersama yang keputusannya tuh win-win solution gitu, yang enak buat semua orang, yang bisa diterima gitu. Contoh musyawarah apa? Ada contoh, bisa ngasih contoh nggak Raja? Musyawarah apa? Tentang apa misalkan? Di sekolah aja, di kelas pemilihan kedua kelas. Kan harus musyawarah. Jadi dalam musyawarah untuk mencapai tujuan harus saling mendengarkan ya pendapat satu sama yang lain. Jadi nggak boleh memaksakan kehendak pribadi lah. Jadi agar tidak ada pertikaian. Nah, untuk mencapai mufakat di dalam musyawarah begitu. Pengalaman tiap orang kan beda. Misalkan Raja punya trauma, pengalamannya tentang hal itu nggak begitu bagus di hidupnya. Saya nggak apa-apa menghadapi hal itu yang sama, itu nggak apa-apa saya. Beda lagi dengan orang ketiga lah. Kalau saya memaksakan harus ini, misalkan tembok itu harus dicat biru, bagi dia biru gelap, bagi saya nggak apa-apa. Tapi kita harus maksa. Gimana kalau nggak nyaman? Orang itu nanti hasil akhirnya tuh dinikmati bersama, kan nggak bisa gitu. Kan gitu ya kan. Jadi ya
harus menghargai pendapat orang lain, didengarkan, diam saja wis. Diam dulu ketika orang lain berbicara, diam. Tapi juga jangan memaksakan supaya orang lain itu ikut pendapat kita, terus atau tertarik ke kita, nggak bisa. Individu ini punya hak masing-masing di hidupnya. Itu Anda juga dipaksa nggak akan mau. Kamu mau nggak bos? Misalkan nih masuk jurang. Bagi saya masuk jurang itu tantangan. Tak paksa raja, ayo bos, coba masuk jurang itu tantangan itu. Kayaknya seru, kamu mau tak paksa? Nggak mau. Nggak mau. Karena mungkin dia, kenapa kamu nggak mau? Takut. Iya takut. Takut, nah saya enggak. Mungkin dia enggak juga. Lah masa saya mau maksa? Kamu kalau nanti nggak mau ikut saya, awas kamu. Nanti kamu tak pukul kamu gitu. Masa gitu? Nggak bisa. Kata elo gitu kan. Emang siapa kita memaksakan kehendak? Kita harus yang legowo, besaran hati tadi itu penting banget. Empati itu penting. Apa empati? Kalau nggak mau dicubit, jangan mencubit. Nggak mau dipaksa, jangan maksa. Itu. Kalau ada empati, nanti rukun. Nah, udah santai. Nggak setuju, ya udah tetap dirangkul. Iya ya, mungkin kamu punya pengalaman yang buruk tentang itu. Oh, mungkin aku yang salah kayaknya. Oh, ini gitu. Enak nanti kalau gitu tuh, rukun dah. Ya betul, jadi suara masing-masing pendapat tiap orang tuh harus didengarkan ya, jangan di skip atau dilewati. Wah, nggak perlu saya, nggak perlu. Wah, jangan. Kan kita bebas berpendapat. Nah, jadi begitu ya teman-teman semua. Lanjut sila kelima ya. Nah, sila kelima itu keadilan sosial. Bagi keadilan sosial bagi seluruh. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh perwujudannya apa? Keadilan sosial. Adil ya, jadi tidak membedakan kita berteman dengan siapapun ya. Menurut saya begitu. Jadi meskipun saya suku Jawa, saya berteman dengan suku Madura dan suku Betawi misalnya, saya cuma itu aja. Tapi yang suku lain nggak saya kumpuli. Nah itu kan keliru. Katanya tidak membedakan suku, ras, agama dan lain sebagainya. Tapi kalau kita pilih-pilih begitu, nah itu sebaiknya jangan ya. Jadi alangkah baiknya siapapun orang atau manusia dari suku apapun, agama apapun harus adil lah, adil dalam artian nggak boleh pilih-pilih kasih lah. Jadi ya saling merangkul, saling berteman, saling membantu, saling merasakan suasana lah. Nah begitu. Mungkin Gitu. ada pendapat lain sila kelima ini keadilan sosial. Ya itu yang penting sih kalau di Indonesia, adil, tidak pilih kasih itu penting. Belum tentu yang kita bilang, dari suku ini kayaknya kok pakainya gitu, hidupnya kok begitu, nggak kekinian seperti gue gitu ya. Kok HP nggak kenal gaptek, nggak mau berteman sama itu loh, jangan. Pecah Indonesia, mau Indonesia pecah, nggak bisa. Kita ini sudah satu badan, sudah rukun-rukun aja wes. Ini lepas sendiri, belum tentu ini bisa hidup tanpa yang lain. Itu jangan wes. Kerukunan itu indah dah, wes indah. Keberagaman itu indah. Dilihat sisi positifnya. Kalau si suku ini misalkan belum paham teknologi, belum paham apa-apa, ya yang paham dong sih ngajari. Kan yo ngono yo, guys, bestie bro kan gitu. Masa aku gak paham, aku mau koncoan ya, gak mau berteman ya, aku cari yang sama ya, jangan. Kasihan, sharing, ya kan, rangkul, jangan malah ditinggalkan, gitu. Jangan selalu merasa diri kita lebih pintar dari orang lain, terus seenaknya bisa bilang kamu bodoh karena kamu belum tentu. Misalkan nih, misal aja temenku, bukan anak ya, temanku, kamu bodoh deh, misalkan orang lain, dia bodoh kayaknya, nilainya jelek, kayaknya nanti masa depannya jelek kalau gitu. Belum tentu. Dia mungkin punya kelebihan yang kita nggak punya. Mungkin dia rajin, aku males. Masih pintar, aku males. Meskipun pintar, aku sombong. Dia nggak sombong. Mungkin dia akan lebih disukai orang dalam pekerjaan daripada aku. Ya kan?
aku pintar tapi sombong nih, arogan. Wih, gue pintar banget, nggak mungkin aku dikeluarkan dari pekerjaan. Orang sombong kan nggak bisa merangkul banyak orang. Justru orang yang rendah hati yang bisa merangkul banyak orang. Justru itu mungkin yang dibutuhkan. Jadi supaya kinerja di kantor, dimanapun, kelas, sekolah, desa, kampung, baik jalannya. Itu belum tentu, nggak boleh pilih kasih. Ya. Ya, itulah tadi ya Sekilas soal keanekaragaman atau keberagaman di Indonesia, negara kita yang cinta ini. Jadi ya memang bermacam-macam apa ya, budaya ya, apapun lah, agama, budaya, ras, pakaian adat istiadat itu sebaiknya kita jaga lah ya, jangan semaunya sendiri. Terus seperti juga dalam musyawarah itu, kalau kita diberi usul itu ya harus mendengarkan lah, jangan semaunya sendiri, pengen menang sendiri. Oh nggak bisa, pendapatnya yang paling baik. Oh jangan begitu ya teman-teman. Jadi kita ini hidup di dunia itu tidak sendirian, kan kita bersosial, hidup bersama, saling membutuhkan. Jadi kalau ada satu orang atau beberapa yang kekeh atau pendapatnya itu paling betul, itu diingatkan bersama-sama bahwa kita itu harus saling mendengarkan usulan satu sama lain. Jadi kalau kita diberi masukan juga begitu sebaliknya, jangan diambil hati dan kita resapi aja apakah kita dapat mewujudkannya atau tidak. Jika ada perbedaan ya kita cari usul yang lain dari anggota yang lain, begitu sih. Ya. Untuk menghindari konflik juga bisa dengan diam. Nah itu betul juga itu. Diam itu emas. Diam bukan berarti bodoh, keliru. Diam justru bijak. Diam justru bijak. Karena dia tahu kapan harus menarik diri dari sesuatu yang mungkin membahayakan, dari sesuatu yang mungkin riskan, untuk kedepannya efeknya jelek atau apa. Diam lebih baik. Karena dengan diam itu, diam dan sekali lagi legowo. Diam, berpikir juga ya, oh aku diam kayaknya lebih nyaman, lebih tenang, daripada aku ikut ke arus itu tapi nanti justru lebih tambah pecah, tambah apa ya, panas. Lebih baik diam enak, tenang itu. Tapi tidak, dia bukan berarti bodoh. Diam juga bukan berarti kita itu cuek, bukan berarti kita itu sadis, bukan berarti kita nggak mau berkumpul, berteman. Tidak. Diam itu bijak. Justru kadang, makanya benar, tong kosong nyaring bunyinya itu benar. Terkadang orang yang padi semakin bersih semakin merunduk. Orang yang berisi pasti lebih banyak diam. Itu nggak akan banyak omong. Orang nggak perlu meyakinkan orang lain bahwa dirinya itu baik. Dari tingkah laku, sorot mata, bahasa tubuh udah kelihatan. Nggak usah ngoyo-ngoyo gitu. Misalkan yang biasanya nih ya, biasanya kalau yang dengan susah payah membuktikan, aku biar kelihatan kaya gitu ya, aku tak jalan-jalan, wis ke toko nenteng, nanti cekrek-cekrek, susah payah dia tuh. Itu justru malah nggak bijak. Karena kalau orang yang beneran mapan, biasanya hidupnya lebih tenang. Nggak mungkin, makanya gini, ada kan orang yang ke mall, ke bank cuma sandal jepit, pakai kaos itu, nggak mungkin dikira miskin, itu nggak mungkin. Karena dari sorot mata udah jadi tenang, jelas hidupnya tenang, jelas hidupnya itu bijaksana. Orang yang gerusa-gerusu, sibuk menunjukkan itu biasanya malah zong. Nah, betul. Malah zong, banyak omong, zong. Keslah. Emang tenang. Ya kan seperti semuanya kita, Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbagai macam, tapi kita harus tetap satu utuh, yaitu negara kesatuan Indonesia. Nah, begitu pandangan kami tentang sekilas keberagaman yang ada di Indonesia ini. Jadi mohon maaf ya teman-teman bila ada salah kata, kurang lebihnya, dan jika ada kritik saran ya mohon di chat komentar, silakan.
Jadi kita saling berbagi opini lah, jadi tanpa menyalahkan satu sama lain. Ya masih awam gini sih. Kita masih awam, belum Ilmunya juga belum banyak, ilmu ala kadarnya. Kok mau misalnya gini, aku curhat dong gitu, nggak mau curhat aja. Curhat-curhat anak muda nggak apa-apa. Ini kita ini serius bisa, koplak juga bisa. Jadi ngikuti arus alur aja, karena jadi orang yang terlalu serius itu membosankan. Nah, Gitu. Saya itu koplak basicnya. Kenapa koplak? Karena menurut saya ya, koplak itu justru bisa punya banyak teman tanpa saya harus sombong. Gitu. Koplak itu waman. Tanpa bercanda yang menyinggung fisik, sensi-sensi, sara, jangan. Koplak yang biasa, yang lucu, yang menyenangkan itu aman. Gitu. Tapi serius saya juga bisa serius, bisa gitu, nggak mungkin lah ya. Gitu aja ya. ya oke teman-teman, ya itulah sekilas tentang kita ya, berbagi pandangan mengenai keragaman di Indonesia. Jadi mohon dukungan kalian untuk selalu like, komen, dan subscribe. Jadi sekali lagi mohon maaf bila ada yang salah kurang lebihnya ya. Maaf. Oke, akhir kata kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om Hindu begitu. Namo Buddhaya. Udah itu yang budaya yang di awal ya, nggak tahu deh sing di akhir. Salam sejahtera, salam umat Kristen dan Katolik, dan salam kebajikan. Ya, rukun-rukun ya, Indonesia ya.